Asmaul Husna. Tentunya anak-anak sudah mengetahui apa itu arti dari Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Mari kita bahas Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya adalah yang maha memberi kehidupan. Allah adalah Zat yang maha menghidupkan serta memberikan kehidupan. Contohnya, seorang bayi yang lahir dari kandungan ibunya tidak akan bisa hidup jika Allah tidak menghendaki. Kemudian, ibu, anak-anak, dan kita semua tidak akan bisa hidup jika Allah tidak menghidupkan. Oleh karena itu, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muhyi, artinya yang maha memberi kehidupan. Tidak hanya memberi kehidupan, tapi juga Allah menghidupkan. Hewan, tumbuhan, semuanya tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang jika Allah tidak berkehendak untuk menghidupkan. Oke, anak-anak, selain Allah yang maha menghidupkan, Allah juga memberi kehidupan. Memberi kehidupan seperti apa? Yang pertama nih ya, Allah ini memberikan kehidupan dengan cara memberikan kita semua tempat tinggal. Tempat tinggal kita di mana? Di muka bumi ini. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kita tinggali. Apakah Allah menciptakan bumi saja? Tidak, Allah menciptakan isinya. Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan makanan, Allah ciptakan air, lautan untuk kita hidup, untuk kita makhluk Allah itu agar bisa hidup, agar bisa bertahan hidup, agar bisa tumbuh. Allah menciptakan semuanya. Tinggal bagaimana cara kita untuk mencarinya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, anak-anak, ada takdir yang tidak bisa dirubah bagaimanapun itu dan tidak dapat diketahui oleh siapapun, yaitu yang pertama, kematian dan kehidupan. Kita tidak akan pernah tahu kapan seorang bayi misalkan lahir dari kandungan ibunya. Allah yang menetapkan pada jam berapa, detik keberapa. Begitupun dengan kematian. Jika seseorang sudah ditakdirkan untuk meninggal pada detik tersebut, waktu tersebut, maka dia akan meninggal. Itu semua sudah takdir yang Allah tetapkan dan tidak bisa untuk dirubah. Oke, lalu untuk apa Allah menciptakan kita sebagai makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia? Hanya untuk beribadah. Beribadah itu tidak hanya kita sholat, tidak hanya kita puasa, berzakat, naik haji, tidak hanya seperti itu. Namun, kita berbuat baik kepada orang tua, menghormati orang tua, menolong teman, berbuat baik kepada teman, menolong orang yang membutuhkan, itu juga termasuk ke dalam ibadah. Jadi, tujuan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Perlu ditekankan, beribadah tidak hanya sholat, tidak hanya mengaji, puasa, zakat, dan ataupun naik haji, tapi beramal sehari-hari pun kepada sesama manusia. Kita menolong hewan, kemudian menyayangi tumbuhan, itu juga termasuk ibadah. Jadi, apapun yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, niatkan untuk beribadah. Menolong teman, menolong orang yang membutuhkan, menjaga pembicaraan kita agar tidak menyakiti orang, agar tidak berbicara kasar, itu termasuk ke dalam ibadah. Karena Allah telah memberikan kehidupan kepada kita, mari kita gunakan kehidupan kita untuk hal-hal yang Allah sukai agar kita disayang Allah. Tadi yang telah Ibu sebutkan. Anak-anak, yang kedua ini adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Jika Allah bisa menghidupkan, Allah pun bisa mematikan sesuai dengan kehendaknya. Semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, jika Allah berkehendak untuk selesai hidupnya, untuk meninggal, maka dia akan meninggal, maka dia akan mati, tidak akan tetap hidup. Tidak ada satupun orang yang dapat menghalangi kematian. Contoh, misalkan ada orang yang terkena kecelakaan, padahal kecelakaannya sudah sangat parah sekali, namun jika Allah mentakdirkan dia masih hidup, dia akan tetap hidup. Tapi ada orang yang sedang biasa-biasa saja, misalkan bahkan sedang menonton TV, tiba-tiba meninggal, padahal lagi sehat, tapi meninggal. Kenapa orang yang tabrakan sampai parah dia tetap hidup? Karena Allah belum menghendaki dia untuk meninggal. Sedangkan orang yang sedang duduk, yang sedang nonton TV, misalkan dia meninggal, ya karena udah waktunya. Tadi mengapa? Karena Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Mumit, yang maha mematikan.
Jika Allah sudah berkehendak untuk mematikan, maka dia akan meninggal, akan habis waktunya, seperti itu. Lalu bagaimana kita mempersiapkan kematian nih? Harus dipersiapkan nggak? Harus, karena kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawanya atau mengakhiri usia kita. Tidak melihat muda, tidak melihat tua, jika waktunya sudah habis ya sudah. Selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk belajar selalu mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang Allah sukai. Seperti itu anak-anak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Kemudian kerjakan LKPD-nya. Oh iya, Ibu akan sedikit menambahkan, jika Allah sudah menakdirkan kita untuk meninggal, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Sedang apapun kita, misalkan kita sedang belajar, beresin dulu deh belajarnya, baru meninggal misalkan, enggak. Allah itu ketika sudah berkehendak harus habis waktunya, ya udah habis. Harus meninggal hari ini, detik ini, ya udah, sedang apapun dia. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.